Latihan yang amat keras sedang dijalani om-om ini yang nampak didukung oleh beberapa senior yang menyemangatinya. Di sebuah desa yang nyaman dan damai ini, mengejar impian adalah cita-cita semua orang. Terlebih para petualang yang modal utamanya adalah fisik yang prima. Tapi apa jadinya jika om-om baru akan memulai mimpinya? Lalu pengumuman dari resepsionis menyatakan jika ujian promosi peringkat E segera dimulai. Dia bernama Arisa, yang terlihat kaget karena Rick seniornya ikut mendaftar. 2 tahun telah berlalu sejak keputusan Rick mengundurkan diri dan memilih menjadi petualang di usianya yang ke-30 tahun. Arisa penasaran dengan kesibukan Rick selama 2 tahun ini. Rick sendiri mengaku mengurung diri di pegunungan untuk berlatih bersama seniornya. Lalu, pemabuk ini datang mengacaukan obrolan mereka. Gak senang juniornya dapat perlakuan seperti itu, Rick langsung memberinya pelajaran dan mengingatkan agar jangan banyak-banyak mengkonsumsi khamar. Setelahnya dia mendapat kartu ujian yang antriannya bikin keluar dengan lemas. Dia disambut Rinette dan kembali semangat setelah melihat. Di dalam ruangan, orang-orang terkejut karena Ziradombrot terlihat bekas telapak tangan, dan dia merupakan mantan petualang peringkat A yang jadi buron karena kasus penganiayaan. Arisa menduga jika ini adalah kerjaan dari Rick. Di ruangan, Rick segera melengkapi berbagai proses administrasi. Seperti biasa, usianya selalu membuat orang gak percaya. Masuk pengukuran level kekuatan sihir, dia juga jadi bahan pergunjingan karena levelnya terendah di antara yang lain. Tapi tiba-tiba lanjut ke pengukuran kekuatan. Mengetahui jika Samsak Slam adalah medianya, Rick kembali teringat masa-masa suram di mana dia harus berlatih memukul benda yang kerasnya macam taring naga itu cukup lama. Peserta mulai dipanggil satu persatu dan juri akan menilainya. Lalu giliran bocil sombong ini. Usianya baru 11 tahun, tapi kekuatan sihirnya setara peringkat C. Dia segera menunjukkan kebolehannya yang Rick teringat pelatihannya lagi. Meski jurusnya sama, tapi kekuatan dari seniornya sangat jauh berbeda. Ujian dilanjutkan hingga tiba giliran Rick. Juri yang tahu usianya dan level kekuatan sihir sebelumnya menyarankan agar Rick berhenti sampai di sini saja. Gak mau perjuangannya sia-sia, Rick mencoba mengerahkan energinya untuk pembuktian, dan hasilnya semua peserta dan juri hanya bisa melongo melihat aksi Rick barusan. Lanjut ke ujian ketahanan. Sang penguji dibuat kewalahan karena serangannya selalu dimentahkan Rick. Dia pun memuji aksi Rick dan menebak dengan tepat teknik apa yang digunakan. Sang penguji pun memilih meningkatkan sihir tingkat 5 untuk menyerang Rick dan menyarankan agar dia meningkatkan pertahanannya. Sambil menahan malu, Rick mengaku bahwa sebenarnya dia hanya bisa memakai sihir menyerang dan bertahan tingkat pertama. Tentu aja semua peserta makin gak percaya. Sang penguji segera merapalkan mantra dan mengeluarkan sihir tingkat 5-nya. Sylvester yang melihat pertanda sihir itu pun penasaran dan mendatangi lokasi ujian. Sang penguji segera menjelaskan apa yang terjadi. Tapi lagi-lagi dia salfok dengan usia dan latar belakang Rick. Ditemani Rinette, dia lega karena ujian telah selesai. Namun juga was-was apakah berhasil lulus atau enggak, mengingat tingkat sihirnya hanya F-. Sesaat kemudian, Frit, si bocil ajaib, sengaja menghampirinya. Sambil menangis, dia nggak terima karena Rick lebih mencolok di ujian yang seharusnya jadi panggung unjuk giginya. Dia turut serta membawa kakaknya yang bernama Angelica.
ksatria tingkat 2 yang tentu aja nggak terima dengan kekalahan adiknya. Dan tanpa rasa takut, dia menantang duel Rick. Meski nggak tahu aturannya, Rick malah nggak sengaja menerima tantangan dari Angelica. Mereka pun segera ke arena. Sebelum memulai, Angelica mengajukan syarat, yaitu yang kalah harus jadi pelayan untuk pemenang sampai mati. Nggak lupa, Fritz selalu menyuprotnya dari belakang. Rick yang nggak tahu tingkatan kelas menanyakan pada Rinette. Dengan cepat dia menjelaskan jika mereka setara dengan petualang peringkat B yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan kerajaan. Tahu jika peringkat itu bisa menghabisi monster elit sendirian, tentu aja kecemasan melanda Rick. Mengingat dia hanya peringkat F- yang baru mendaftar jadi petualang. Agar nggak khawatir berlebih, Rinette menyuruhnya untuk mengingat latihan yang udah dijalani 2 tahun belakangan ini. Rinette memintanya untuk percaya diri karena dia adalah anggota kebanggaan dari grup tinju Orichalcum yang terkuat di benua. Orichalcum Fist no member nano desu kara. Thank you, Rinette. Akhirnya kepedeannya kembali muncul. Dia segera menuju arena. Seperti kebanyakan orang, Angelica selalu meremehkan Rick karena peringkat rendahnya. Dia menganalisa cara bertarung Angelica hingga Angelica mengaku udah memperlambat teknik barusan. Sontak aja, Rick yang hanya bengong membuat Fritz kembali membulinya. Angelica lanjut menyerangnya, tapi kecepatan kilat itu hanya setara orang berjalan di mata Rick. Angelica nggak percaya ketika Rick berhasil menghindar dan hanya menganggap itu suatu kebetulan. Dia pun segera melancarkan serangan lagi, tapi Rick yang nggak melihat kejadiannya mengira itu adalah teknik hebat yang dia keluarkan. Nggak mau tengsin, dia akan terus mengelabui Rick dan lanjut nyerang lagi. Sadar akan efek samping dari teknik ini, Angelica nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang hanya bisa digunakan beberapa kali lagi. Tapi Angelica merasa beruntung meskipun kesandung, karena kalau enggak, bisa aja dia tinggal nama. Sambil gemeteran, dia menanyakan siapa Rick yang sebenarnya. Meski mengaku hanya petualang debutan, melihat kekuatan gila yang dia lepaskan, tentu Angelica nggak percaya. Dia pun memilih untuk nyerah aja, tapi sebelum pergi, Rick mencoba mengingatkan akan janjinya sebelum berduel tadi. Tapi Rinette memintanya untuk nggak memikirkan kejadian barusan dan lebih penting untuk fokus ke pengumuman hasil ujian yang akan segera dimulai. Rinette juga menyampaikan jika Tuan Broston dan yang lain akan menghadiri acara ini. Dalam risalah Akashic, ada ramalan yang menyebutkan jika kelak akan muncul sosok petualang yang mampu mengalahkan monster Kaisar Arsapeto dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Hari ini adalah pengumuman hasil ujian. Arisa ngasih tahu petunjuknya. Rick sendiri terlihat cemas. Untungnya Rinette selalu ada untuk menyemangati dan ngasih ancaman jika gagal. Lalu hasilnya baru keluar ruangan, dia udah diganggu Raster yang mengaku sebagai putra tertua dari keluarga Damiut. Dia sengaja merayu Rinette dan bermaksud menjadikannya istri kedua. Tentu aja Rick berusaha menyelah dan gak terima dengan perlakuan Raster barusan. Tapi ketika melihat kartu ujiannya, dia malah menertawakan Rick sejadi-jadinya dan menyombongkan peringkatnya yang udah di level A. Rupanya dialah penguji untuk ujian simulasi kedua. Dia pun segera melancarkan aksinya untuk merayu Rinette lagi. Tapi
リーネット・エルフェルトです。僕の恋心を落としてしまったんだと、第二夫人として迎え入れて差し上げましょう。この子は俺の彼女でな。君が？私はこの方とお付き合いをしていますので。Rupanya Rina juga mahir bersandiwara. Gak terima dengan perkataan nyelekit mereka sambil berlalu pergi, Raster berjanji akan menunjukkan perbedaan level kekuatan mereka di ujian nanti. Dan Rick meminta maaf atas kebohongan yang dia lakukan. Beruntung Rinette memakluminya. Raster pun melampiaskan kekesalannya dengan mabuk dulu bos. Gak lama kemudian dua adiknya datang melaporkan jika hari ini mereka dipermalukan oleh om-om yang ikut ujian. Dia pun teringat seseorang dan meminta nomor ujiannya. Di tempat lain, Rinette nampak menenangkan Rick yang mencemaskan ujian simulasi. Kedatangan Link yang tiba-tiba sontak mengagetkan mereka. Dia mengaku sebagai penguji di ujian kedua. Namun, dia juga penasaran dengan keputusan nekat Rick yang beralih profesi di usia yang gak lagi muda. Tapi, dia malah menjadikan semangat Rick sebagai motivasi untuk dirinya sendiri. Dia kemudian bercerita gimana perjuangannya untuk sampai di titik ini dan masih punya mimpi yang harus diwujudkan. Di saat usianya dianggap sama dengan Rick, Rick sendiri menyadari jika masih ada orang yang punya jiwa spirit di usia yang gak lagi muda. Mereka terlihat makin akrab dan berjanji akan minum bersama setelah ujian nanti. Gak disangka, Raster menguping pembicaraan mereka. Sesaat setelah berpisah dengan Rick, Raster sengaja mencegat Link untuk diajak bicara empat mata. Rick yang terlihat cerah hatinya ini harus kembali meredup tatkala seseorang ngasih pengumuman jika penguji Link harus digantikan Raster karena suatu hal. Rinette juga mengingatkan mungkin ini ada hubungannya juga dengan Angelica dan Bocil kemarin. Orang-orang kemudian menjelaskan gimana kehebatan Raster. Dia merupakan seorang jenius yang jadi petualang peringkat A di usia 17 tahun dan dijuluki pria 1000 jurus. Dan fakta bahwa dia adalah penghancur peringkat F juga nggak bisa diterima. Dia selalu menyiksa para peserta ujian setiap tahunnya. Rick jadi merasa cemas jika dialah target utamanya. Di lorong, perbedaan level yang teramat jauh membuat Rick kelihatan cemas dan dilema. Dia nggak tenang dan udah membayangkan hal-hal negatif lainnya. Rinette coba menenangkan, Rick pun bercerita mungkin di usianya yang sekarang dia udah sangat terlambat. Hal itu juga didukung oleh perkataan orang-orang yang selalu mengucapkan hal yang sama. Tapi Rinette memintanya untuk membalikkan pola pikirnya agar dia selalu percaya diri dan menjadikan semua itu motivasi. Rinette percaya Rick dapat melewati semua ini. Berkat perkataan itu, kepercayaan diri Rick pun kembali bertumbuh lagi. Lalu seseorang yang mencurigakan ini dengan cuma-cuma menawarkan jasa meramalnya. Tapi tiba-tiba rupanya dia adalah Frit yang sengaja menjebaknya dengan sihir teleportasi. Rinette yang gak terima langsung mengancam bocil ingusan itu. Sedangkan Rick sendiri, dia terlempar sampai luar arena. Gak berapa lama, datanglah segerombolan orang yang dipimpin oleh penjaga elit dan berusaha menyerangnya. Tujuan mereka adalah membuat Rick gak lolos di ujian selanjutnya. Mereka bukanlah kelompok kaleng-kaleng. Ada yang udah peringkat B, bahkan ada yang A. Rick yang terpojok gak tahu lagi mesti gimana. Tapi tiba-tiba para senior menemukannya. Mereka tahu jika harusnya Rick ikut ujian. Tapi dia mengaku jika sedang melakukan pemanasan sebelum ujian. Mendengar pengakuan itu, para senior malah semangat untuk membantunya. Sadar bahaya di depan mata, Rick meminta mereka untuk segera mundur aja. Tapi meski nggak ngefek, dia dapat menilai bagian-bagian mana yang perlu dibenahi dari pria itu. Dan sihirnya bisa mengembalikan tangan pria itu dengan sempurna. Gak lupa sedikit wejangan dia berikan padanya. Para gerombolan itu pun mulai mencurigai sesuatu. Lalu senior ini meminta Rick untuk jujur aja bahwa dia sedang diancam mereka. Setelah mendengar jawaban jujur dari Rick, dengan segera dia memamerkan senjata yang baru dikembangkan olehnya. Lalu
Di tempat lain mengancam dengan menjadikan gadis ini sebagai sandera. Semua udah coba peringatkannya. Tapi yang terjadi, このガキの命が惜しかったら黙れ。faktanya dia adalah penyihir vampir terkuat dan super jenius, sang iblis kecil penghancur, Alicerte Dracul. Lalu makhluk setengah dwarf dan setengah elf ini, sosok yang mampu merakit senjata dan menggunakan teknologi 1000 tahun lebih maju. Sang lokakarya milenium, Mizet Eldwarf. Dan orc ini, sosok monster mengerikan yang punya kecerdasan dan menguasai semua sihir pendukung, Bruston Asrock. Mereka semua adalah petualang peringkat S yang tergabung dalam grup legendaris di benua ini, yaitu Tinju Orichalcum. Untuk itu, pemimpin ini memilih untuk pensiun dan menjalani sisa hidupnya dengan damai saja. Tapi karena masalah udah beres, Rick memilih untuk kembali ke arena. Di lorong tadi, Rinette masih setia menunggu Rick. Sambil mengancam Frid mengaku jika Rick nggak akan selamat karena dia udah naruh orang-orang terkuatnya di sana. Tapi tiba-tiba, Rinette yang terlalu bersemangat hingga nggak sadar. おかえりなさいませ。 さすがリーネット。 Lalu Pak Ling datang dengan wajah babak belurnya dan menceritakan jika Raster lah pelakunya. Dia menduga Raster adalah penguji yang gak senang dengan mimpinya yang ingin membangun sekolah petualang di kampung halaman. Dia pun juga menyarankan Rick untuk mengundurkan diri saja. Tapi Rick mengingatkan jika semua orang bisa memulai hal apapun di usia kapanpun. Rick pun segera pergi menuju arena di mana Raster berada. Dia rupanya udah menunggu Rick dengan berbagai macam jurus yang ia punya. Lanjut ke arena, di mana Raster terlihat udah beraksi dalam pengujiannya. Lalu Adolf menjelaskan tentang 4 kekuatan dasar manusia yang terdiri dari kekuatan fisik, kontrol fisik, kuantitas sihir, dan kontrol sihir. Yang keempatnya amat berpengaruh pada kekuatan petualang. Dan dia bisa disebut orang yang mampu menilai kekuatan seseorang hanya dengan melihat visualnya aja. Dia mencontohkan dengan melihatkan ke beberapa orang yang ada di arena. Tapi matanya juga memiliki kekurangan. Lalu, dia salvok dengan kehadiran Rick di ujung lorong. Dia pun iseng untuk melihat kekuatannya. Dan... Gak disangka juga di arena itu juga datang Arisa yang dulunya rekan kerja Rick dan kelompok legendaris Orichalcum. アリサ・グレンジャーって言います。リーネット・エルフェルトと申します。やっぱりそうなんですね。Setelah saling adu lato-lato daging, Rinette segera mengajaknya untuk duduk bersama kelompoknya. Tahu otak omes Mizet kayak apa? Rinette segera mengajak Arisa untuk pergi menjauhinya. Arisa desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kini tiba giliran Rick. Meski Rinette ngasih tahu semua ujiannya berjalan lancar, tapi Arisa galau karena pengujinya adalah Raster yang terkenal selalu menindas para peserta. Di seberang sana, 2 adiknya memberi semangat pada Raster. Raster nggak menyangka jika Rick berhasil lolos dari penjaga elitnya dan meminta agar Rick selalu waspada terhadapnya. Sebelum memulai, Rick menanyakan alasan Raster menjadi petualang. Dengan sombong, dia menjawab kalau martabatnya lebih terhormat dengan menjadi petualang. Untuk itu, Rick nggak mau kalah darinya, dan pertarungan segera dimulai. Dan dia mencoba mengingat-ingat pesan Rinette dan berpikiran jernih untuk melawan Raster. Lalu, Arisa yang khawatir coba ditenangkan dan dijelaskan oleh Bruston tentang umur Rick yang udah terbilang telat dalam melatih kuantitas energi sihir. Bruston yang menyadari itu memutuskan untuk melatih 3 faktor yang lainnya. リックにとってあんなのは攻撃を受けたうちに入らん。故にリックの魔力量はとてつもなく少ない。我が劣る分、他の3つを徹底的に鍛えたのだ。この足元のは何ですか。問題ない。己が最後に頼れるのは自分の肉体である。
Lanjut ke arena. ハリケーンカッター Mereka berempat saling berbagi tugas dalam menggembleng Rick hingga saat ini. Dan Broston meyakini jika Rick yang udah berusaha mati-matian menjalani semua latihan, kini tengah berada dalam level yang sama dengan mereka. Raster belum menyadari dan lanjut menyerang dengan brutal. 最低魔法ショックバーンそうさあの老害試験官も Dari arena, kelompok Orichalcum dan Arisa percaya jika Rick nggak akan kenapa-napa. Meski Rick sendiri selalu memandang rendah dirinya. Raster masih aja menganggap rendah Rick dan semua peserta wajib untuk disiksa. Melihat itu, Raster mulai kesal dengan tingkah Rick, hingga 合剣K極竜 dari kejadian barusan, Rick mulai menyadari hal yang dimaksud Rinette, bahwa Raster hanya fokus pada bakat alaminya, tanpa mau menyempurnakan dan mengembangkannya, dan itu pasti akan sia-sia. Raster yang gak terima, mencoba menyerang dengan pukulan lanjutan, tetapi フレイムイリミネーター Dari arena, Mizat menjelaskan, meski kekuatan sihirnya kecil, tapi Rick mampu menangkis sihir dengan tingkat akurasi tinggi. Itu berkat ketepatannya dalam mengontrol kekuatan sihir. Raster menyerang dengan teknik yang sama dengan Angelica sebelumnya. Tetapi 春脚レイ遅い dari arena, dua adiknya masih nggak percaya. Sementara Raster perlahan mulai menyadari jika Rick bukanlah pemula peringkat E. Dia beralasan kelelahan dan Rick sedari tadi hanya menemui kebetulan. Rick menjelaskan jika dia nggak menggunakan sihir sama sekali, melainkan hanya kontrol fisik akurasi tinggi. Raster pun menanyakan gimana mungkin semua ini bisa dipelajari hanya dalam waktu 2 tahun. Rick pun menceritakan betapa gilanya latihan yang dijalani hingga membuatnya mati berkali-kali. Broston lah yang bertugas menghidupkan kembali Rick dan berkat itu kini tubuhnya telah menjadi kuat melebihi batas kemampuannya. Begitu juga dengan yang lain yang turut serta melatih Rick. Tapi Raster masih kepala batu dan gak mempercayai cerita Rick sama sekali. Kekesalannya pada Laurot yang udah disakiti dan mimpi untuk mengalahkan Kaisar Arsapeto adalah motivasinya. Dan malah ditertawakan oleh Bocil dan Raster. Arisa yang mendengar mencoba mengklarifikasi bahwa monster yang dimaksud adalah monster terkuat dalam legenda Yamato. Rinette dan Broston mengiyakan jika itu jugalah tujuan akhir dari kelompok Orichalcum. どうやってガガンえ高橋連鎖爆発の中を駆け抜けたりRaster yang udah nggak tahan kini coba menyerang dengan tingkat tertingginya. 魔法フォレストロープ無情の断りの前に表を下げよう Rick tengah menyiapkan penangkal yang malah ditertawakan oleh Raster. Rick mengaku jika sihir ini udah digunakan 100 juta kali. Berbeda dengan Raster yang sombong mengatakan jika dia menggunakan ini hanya dalam beberapa kali percobaannya saja. Arisa juga nggak percaya, tapi Broston kembali bersaksi. Dan yang terjadi... Semua penonton jelas nggak percaya melihat kejadian barusan. Dia pun bangga bisa mempertahankan mimpinya. Dan akhirnya disambut hangat oleh kelompok Orichalcum dan Arisa juga. Rick pun segera berterima kasih pada mereka yang telah berusaha melatihnya. Nggak berselang lama, Raster masih menganggap dirinya baik-baik aja. Dia mencoba menceramahi kekurangan Raster dan berharap agar dia mau mengevaluasi diri. Meski begitu, dia yang jadi penguji di ujian selanjutnya tetap aja malah mengancam Rick untuk mempersiapkan diri.
Beberapa saat berlalu, pemberitahuan kelulusan segera diumumkan. Di tempat lain, anggota kelompok udah bersiap untuk mukbang, sedangkan Rick masih setia menunggu nomornya dan ditemani oleh Rinette yang juga selalu setia menemaninya. Sambil menunggu hasil pengumuman, kita akan dibawa flashback ke masa lalu, saat dimana rasa percaya diri Rick yang tinggi yang membuatnya berambisi jadi petualang sedari dini itu pun mencoba menceritakan pada orang tuanya tentang hal apa yang dia inginkan. Tapi sama seperti kebanyakan orang tua lainnya yang pengen anaknya dapat kerja kantoran, Rick pada akhirnya hanya bisa memendam impian tersebut. Tapi seorang ilmuwan yang berhasil menemukan sisi keunikan dalam dirinya membuat Rick kembali bersemangat untuk terus menghidupkan cita-citanya yang sempat padam. Yatta! Yatta zo! Boku wa boukensha ni naru zo! Setiap hari saat terbangun dari tidurnya dan memulai aktivitas harian, semua teman selalu menanyakan kapan kemampuan Rick akan keluar. Hari-hari dia lalui dengan penuh pengharapan, tapi hingga dewasa, kemampuan itu nggak muncul-muncul juga. Teman-temannya pun menyarankan agar Rick jadi petualang dulu, hingga akhirnya dia pun keterima kerja menjadi resepsionis di serikat bernama Tiger Road. Sebuah berita yang langsung disambut bahagia oleh kedua orang tuanya. Waktu terus berlalu, nggak lupa latihan terus dia lakukan. Teman-teman baru, baik di lingkungan kerja maupun dari para petualang, hilir mudik di kehidupannya. Melihat orang tuanya makin menua dan kemampuan spesialnya nggak kunjung muncul, Rick memilih untuk menutup lembaran buku yang selalu jadi impiannya. Arisa, juniornya ini terlihat kesulitan. Beruntung Rick yang udah berpengalaman bisa menyelesaikan masalah. Dia juga mengingatkan pada Arisa, jika akhir-akhir ini akan banyak monster yang melarikan diri di kota akibat dari pengusiran dan perburuan. Dan sebentar lagi misi pasti akan diumumkan. Dan berakibat kerjaan mereka akan banyak tugas. Gak berselang lama, petualang bernama Z memamerkan tanda kalau dia habis dipromosikan ke peringkat B, yang tentunya membuat penghasilannya naik tajam. Sontak aja perasaan iri gak bisa dia tutupi. Meski penghasilannya stabil dari pekerjaan membosankan ini, tapi jiwa petualang yang dia impikan meronta-ronta dalam diri. Hingga tiba-tiba troll raksasa tiba-tiba aja muncul di kota. Di saat yang bersamaan wanita ini berjalan gitu aja. Rick yang gak punya kekuatan apapun berusaha untuk melindunginya. Tapi Giant troll ka? Aburai! 下がっていてください。でもご心配なく、冒険者ですので。 setelahnya mereka jalan pulang bersama. Dari obrolan ini diketahui jika dia bernama Rinette. Setelah sedikit basa-basi dan melihat cara bertarung yang luar biasa tadi, Rick mencoba menerka jika Rinette adalah petualang peringkat A. Tapi siapa sangka, rupanya Rinette adalah petualang peringkat S. Tentu aja Rick yang tahu jika para petualang peringkat S sudah dihapus dari daftar karena kekuatannya yang terlalu OP. Dan kini diawasi langsung oleh kantor pusat itu pun mencoba menanyakan satu hal pada Rinette. Dia yang sedari kecil berambisi mengalahkan Kaisar Aurus Sapeto dan punya kemampuan unik meski belum bisa dibangkitkan, dan saat ini udah berusia 30 tahunan, apakah masih bisa jika ingin menjadi seorang petualang? Dari kejadian tadi, Rinette menyimpulkan jika Rick udah memenuhi salah satu syarat untuk jadi petualang. Tapi karena saat ini dia bekerja di serikat, Rick pasti udah tahu tentang kuantitas energi sihir yang sulit dikembangkan jika usianya udah nggak muda lagi. Menimbang kalau petualang butuh kuantitas energi sihir dalam batas tertentu, Rinette dengan terpaksa mengatakan jika hampir mustahil Rick menjadi seorang petualang di usianya yang sekarang. Mendengar pernyataan itu, meski kecewa, Rick akhirnya lega karena bisa segera mengubur impian yang ia jaga sedari masa kecilnya. Sebagai ucapan rasa terima kasih atas jawaban yang diberikan, Rick mengajaknya untuk makan bersama jika Rinette ada waktu luang. Nggak disangka, Rinette pun mengiyakan tawaran itu. いいですよ。明日なら大丈夫ですが。 Waktu berlalu, Rick terlihat makin semangat menjalani hari-harinya, hingga waktu makan malam bersama gadis imut akan segera tiba. Tapi
Rick mencoba mencari-cari Rinette yang telah menghabisi beberapa monster dengan muka dinginnya, hingga datang lagi beberapa monster yang langsung dia habisi tanpa ampun. こんばんは。断裁剣気リーネット・エルフェルト。 Tapi ingatan masa lalu kembali membuat Rinette nggak berdaya. Beruntung Z menyampaikan jika mereka dipanggil karena ada misi dadakan, dan dengan segera melihat para petualang itu bertarung, rasa iri akan pencapaian mereka kembali muncul dalam diri Rick. Rinette yang merasakan aura berbahaya meminta Rick untuk mengajak yang lain segera pergi, karena faktanya ada naga yang bersembunyi di daerah ini. Tubuh Rinette memiliki sensitivitas tinggi. Jika terkena kekuatan sihir dari naga, mengakibatkan kekuatan sihir di tubuhnya jadi nggak terkendali. Tapi bagi Rick, mustahil naga muncul di tempat seperti ini. Hingga tiba-tiba リック様、危険です。この近くにドラゴンがいます。 para petualang yang panik itu pun gak sengaja menembaknya. Sadar kekuatan mereka gak bisa menandingi, mereka pun memutuskan untuk lari. Tapi sial, sang naga udah membuat perisai yang mengurung mereka. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba aja Rick yang maju. Dia sadar gak punya kemampuan spesial, tapi jika harus sama-sama mati dengan menghadapi sang naga itu, jika mati maka dia akan dikenang sebagai seorang pahlawan. Ya walaupun panas dingin yang ia rasakan, dan harusnya dia ngerasa lega kalau bisa nyerah pada mimpinya. Tapi entah mengapa darahnya membara dan selalu ingin hidup seperti ini. Lalu melihat semangat Rick, para petualang itu pun gak mau tinggal diam. Tapi meski selamat, yang pasti energi mereka udah terkuras habis. Untungnya Rick nggak menyerah. Dia kembali mendekati naga itu, dan akhirnya skillを獲得しました。 dia senang meski menurutnya sedikit telat, dan skill baru itu segera dia coba untuk melawan sang naga. Hingga sesaat setelah sadar, dia kaget karena Rinette ada di sampingnya. Dia menceritakan jika sirkuit sihir di tubuh Rick telah rusak total, yang mengakibatkan Rick mati suri selama seminggu ini. Maksud Rinette menunggu Rick adalah untuk mengundangnya bergabung dengan kelompoknya yang bernama Orichalcum. Mereka mempunyai mimpi yang sama, dan melihat betapa potensialnya Rick membuat Rinette yakin jika Rick bisa menjadi petualang hebat. Akhirnya ada juga orang yang mau mengakui impiannya sejak kecil. Meskipun harus melewati jalan yang terjal, Rick bahagia karena impiannya segera terwujud. Dan saat pengumuman menyebut nomor ujiannya, perasaan bangga itu akhirnya tiba juga. Laurot yang udah sembuh dan berjanji akan minum-minum bersama Rick suatu hari nanti, mencoba untuk menepati janjinya. Dia yang penasaran dengan padepokan Rick meminta alamat untuk dituju. Gak lupa, Rick menyampaikan agar Laurot mengenakan perlengkapan terbaik. Dia yang bentar lagi nyampe di lokasi mulai curiga jika sebenarnya tempat ini adalah kastel Raja Iblis. Setelah sampai, rupanya Rick sendiri yang menyambutnya. Dia masih bingung kenapa diminta menggunakan perlengkapan seperti ini. Padahal saat di perjalanan tadi gak ada satupun monster yang ia temui. Dan saat masuk ke kastel, Rina juga terlihat menyambutnya. Lalu Alicerte, sang iblis kecil juga ikutan nimbrung.
Laurot sempat kagum padanya dan Rick kembali mengingatkan agar Alice nggak sembarangan menggunakan sihir saat di dalam kastil. Alice beralasan ini ia lakukan karena Rick nggak mau main dengannya akhir-akhir ini. Rinette juga nggak tinggal diam. Dia mengancam akan mengurangi porsi makan Alice untuk perbaikan tembok barusan. Dengan sangat menyesal, Alice berjanji untuk nggak mengulanginya lagi. Untuk itu, Rick meminta izin menemani Alice bermain sebentar saja agar rasa ngabeknya mereda. Sementara Laurot diantar Rinette istirahat di kamarnya. Dari jendela, nggak sengaja dia melihat Mizet yang merakit sebuah senjata. Karena penasaran, dia pun segera menghampirinya. Mereka berdua pun akhirnya berkenalan, dan tanpa basa-basi, Rick menanyakan senjata yang sedang dirakitnya. Lalu, Laurot diberi kesempatan untuk mencoba hasil karyanya. Dan ウルトラホズツくん6号パトリシアカイヤこんな感じですか。引き金って。で的はあれな。 Laurot terlihat shock, sementara Mizet menganalisis apa yang perlu diperbaiki dari senjata rakitannya yang baru itu. Saat berjalan kembali ke kamarnya, nggak sengaja dia melihat orc yang sedang membaca. Broston pun mempersilahkan Laurot untuk masuk. Dia kagum dengan koleksi buku yang banyak ini, sementara Broston mengaku jika ini adalah ruang belajarnya. Broston kemudian bercerita tentang terhambatnya proses belajar karena sedang melatih Rick akhir-akhir ini. Karena penasaran, Laurot meminta izin untuk diajari juga olehnya. Broston segera menganalisis. Sesaat kemudian, Rick nampak kaget mendengar kabar dari Mizet bahwasanya Laurot sedang berlatih bersama Broston di hutan. Sementara di tempat latihan, beruntung Rinette menyelamatkannya. Dia yang tahu beban kaki ini gak salah menduga jika Laurot sedang dilatih oleh Broston. Laurot kemudian menceritakan kronologinya, dan Rinette pun bersaksi jika Broston jugalah yang sering membuat Rick mati. Broston pun segera menghampiri dan kembali menyeretnya untuk berlatih lagi. Sore hari saat berhasil kembali ke kastel, Rick langsung memarahinya. Dia kemudian mengingatkan 3 ucapan yang gak boleh Laurot percaya dari anggota Orichalcum. Tapi menurut mereka ini adalah kesalahan Rick yang telah mengundangnya kemari. Dan akhirnya jamuan makan yang dijanjikan pun tiba. Laurot coba memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui udah sejauh mana hubungan antara Rick dan Rinette. Rick mengaku jika nggak ada hubungan apapun karena gap usia di antara mereka cukup jauh. Laurot coba menasehati, jika sama-sama ada rasa maka tinggal menunggu waktunya tiba aja. Lanjut mukbang bersama. Laurot pun terlihat memuji masakan Rinette. Bersamaan dengan anggota lain yang request menu aneh-aneh lagi. Saat seperti inilah yang coba dimanfaatkan Rick untuk lebih dekat dengan Rinette. たくさん食べてってくださいね、ローロットさん。ほら、タイミングってこういう時だよ。リネット、手伝うよ。 Broston kemudian menceritakan kekuatan unik Rick yang hanya bisa diaktifkan tergantung kondisinya. Karena dia masih belum bisa mengontrol untuk pengaktifan. Walau begitu, meski tanpa kemampuan atau senjata, nyatanya Rick udah berada di level S. Tapi, jika dia udah bisa mengontrol kemampuan Atma Dakar miliknya, niscaya kemampuannya melampaui kelompok Orichalcum. Lalu, Broston menanyakan tentang batu sihir 6 permata. Laurot hanya tahu itu di cerita legenda Yamato. Mereka kemudian menceritakan bahwa tujuannya adalah mengalahkan Kaisar Arsapieto. Sedangkan 6 batu sihir tadi adalah kunci untuk membuka pintu menuju akar spiral tempat bersemayamnya Kaisar Arsapieto. Mizet menambahkan jika 6 permata dapat diaktifkan dalam siklus 200 tahun. Dan sekarang mereka sedang berada di siklus itu. Dan seharusnya permata itu memancarkan kekuatan magis yang luar biasa. Karena saat ini belum tahu soal itu, Laurot pun berjanji akan membantu misi mereka. Rick juga coba menanyakan tips lain untuk mendekati Rinette. Karena faktanya di tips sebelumnya Rinette bekerja terlalu sempurna. Ray, seorang petualang ini ngomel-ngomel karena hanya disuruh bebersih tiap hari. Lalu nggak sengaja, obrolan dari resepsionis membuatnya penasaran. Di sana terdengar bahwa kelompok itu bersikeras untuk mengambil misi.
Saat didekati, dia kaget karena nyatanya kelompok itu hanya berisikan orc yang bisa bicara, bocil kematian, dan om-om culun biasa. Kemudian Rick mencoba kembali membaca persyaratan yang ditentukan. Setelah diketahui jika kurangnya anggota adalah penyebab tertundanya misi ini, Broston pun meminta agar dicarikan anggota pelengkap. Beruntung, Ray ada di sana. Dia pun segera memintanya untuk bergabung dengan kelompok itu. Karena belum tahu siapa mereka, Ray sempat menyombongkan diri. いい機会だから。モンスター退治は大歓迎ですけど、この喋るオークトですか？おっさんと子供でしょ？よろしく頼むね。このレイ・ルーカスが力を貸してあげますよ。 Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Rick ngasih tahu jika misi mereka ini adalah mencari batu sihir di sekitaran hutan ini. Hanya fokus pada duit gede, Ray nyatanya menganggap enteng batu berbahaya yang bisa mengundang monster itu. Sama seperti kebanyakan orang, Ray selalu menyombongkan peringkat levelnya dan merendahkan Rick yang nyatanya selalu menyembunyikan identitas aslinya. Sinyal dari batu pun mereka peroleh. ああ、ちょっとした魔石をね。あっちから何か感じるよ。ブロス君、あそこ。 Sementara di kastel, Rinette nampak mengkhawatirkan anggotanya. Berbeda dengan Mizet yang selalu berusaha memenuhi nafsu bejatnya dengan alat baru yang selesai dirakit ini. ステルスモード発動や今や何ですかこれは。 Balik ke Rick, mereka terlihat dicegat Wyvern yang berjaga. Ray nyatanya amat mengkhawatirkan situasi saat ini dan mencoba menanyakan apakah mereka punya suatu strategi. Tapi 作戦そうだな。どけ。 Ray kembali mengingatkan resiko munculnya kawanan monster itu, tapi Broston udah memperhitungkan secara tepat tindakan yang diambilnya. Gak mau mengambil resiko lebih, Broston meminta Rick untuk mengamankan Ray. Ray masih aja mengomel saat di jalan, hingga rupanya di hutan tadi, Broston dan Alice terpaksa melakukan pembersihan. Lalu naga merah ini muncul, monster yang nyatanya membuat petualang peringkat A kewalahan. Rick meminta Ray untuk berlari sekuat tenaga, sedangkan dia dengan pede akan melawannya. Tapi berkat cerita legenda Yamato, Ray gak rela meninggalkan Rick sendirian. Dan yang terjadi... Setelah kembali, Pak resepsionis berterima kasih karena Ray mau membantu kelompok kemarin. Tapi Ray masih terngiang-ngiang dengan kejadian di luar Nurul kemarin. Setelah dikasih tahu siapa sebenarnya kelompok itu, dengan semangat membara, Ray meminta izin untuk latihan demi bisa mendekati level mereka. Balik ke kastil, permata pertama kelopak merah tua berhasil mereka amankan. Dan itu bisa menjadi petunjuk letak permata selanjutnya. Mizet pun segera melakukan tugasnya, dan permata itu ada di kota Heraktopia, di sebuah negara yang terkenal dengan Kolosium dan bela dirinya. この地形はヘラクトピアだな。 Flashback tentang terbentuknya kota Heraktopia, di mana dulunya kota kecil yang sebagian besar tertutup pasir ini dibangun sebuah kolosium. Lalu sang raja yang bernama Alexander Heraktopia mengadakan kompetisi pertarungan, dan dia selalu jadi pemenang dalam 10.000 pertarungan. Berita itu pun segera menyebar ke seluruh benua, yang mengakibatkan kotanya kini menjadi lebih hidup dan kuat. Lanjut pada kelompok Orihalkum yang udah sampai di lokasi. Mereka kagum dengan patung sang raja di hadapannya. Apalagi kota pertarungan ini bakal banyak hiburan yang terjadi. Terbukti dari populernya profesi petarung di sini. Sebelum makin gak fokus kemana-mana, Broston kembali mengingatkan tujuan utama mereka kemari. Mereka segera bergegas mencari informasi, tapi entah mengapa orang-orang malah kelihatan menghindari. Rick pun ngide untuk mengajak mereka ke balai desa setempat. Tapi gadis ini kelihatan gak suka dengan perlakuan Om Plontos.
Rick mengancamnya. Broston segera mendekati dan bermaksud bertanya tentang informasi. Tapi si pelontos malah songong dan nekat menantangnya. Dan 私はミリシアです。何でも聞いてください旦那。俺はゴールドと申します。 Setelah diberi, Broston segera menginterogasi. Mereka memperlihatkan batu permata yang dimiliki dan berusaha menanyakan apakah mereka pernah melihat batu serupa di kota ini. Meski nggak asing, tapi keduanya masih belum teringat letak pasti permata itu. Lalu, rombongan parade turnamen Raja Tinju memecahkan konsentrasi obrolan serius mereka. Meski acaranya masih 2 bulan lagi, tapi acara penyambutan udah dipersiapkan dari sekarang. Rinette menanyakan kompetisi apa itu. Itu adalah sebuah turnamen untuk menentukan jawara petarung tinju, dan si Kelvin ini adalah juara bertahan 5 musim sebelumnya. Dan ketika sang jawara lewat, mereka baru teringat jika batu yang terpasang di sabuk pemenang nampaknya adalah batu sejenis yang mereka cari-cari. Dan benar aja itu adalah permata Raja Kuning. Kelvin pun lanjut masuk ke dalam ruang latihan. Di dalam sana, kakek ini segera menghampiri dan meminta maaf karena telah merepotkan. Tapi bagi Kelvin, nggak masalah baginya karena mengikuti turnamen tinju adalah suatu hal penting baginya. Meskipun keadaannya sedang nggak baik-baik aja karena nggak ada lawan yang setara dengan dirinya. Lalu, Rick dan Rinette nampak menerobos dan mencoba mengutarakan maksudnya. Broston yang nggak sabaran langsung to the point meminta sabuk darinya. Kakek nggak terima dan menganggap mereka adalah perampok. Broston menjelaskan sekali lagi bahwa batu permata itu sebelumnya adalah milik salah satu kelompok mereka, dan mereka telah mencari batu itu bertahun-tahun lamanya. Mereka berjanji akan mengembalikan sabuknya dengan batu permata yang bernilai sama, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Sang kakek nggak percaya dengan penjelasan itu, tapi untungnya Kelvin yang dibekali penciuman tajam itu percaya terhadap ucapan mereka. Tapi karena sabuk itu adalah simbol kebanggaan dan amat berharga bagi kota Heraktopia, Kelvin punya syarat untuk mereka, yaitu menjadi salah satu peserta di turnamen Raja Tinju. Broston pun akhirnya luluh dan menyetujui syarat yang diajukan Kelvin. Sang kakek merasa marah karena seharusnya mereka diberi pelajaran dulu sebelum dibiarkan pergi. Tapi Kelvin punya alasan lain. Dia tahu jika mereka bukanlah orang sembarangan. Dia pun menjelaskan pada sang kakek, dimulai dari Rinette yang lugu, tapi kekuatannya luar biasa. Lanjut ke si om-om polos yang kekuatan fisiknya di luar Nurul, dan si Orc yang paling kuat di antara ketiganya. Di luar gedung, mereka bertiga langsung berdiskusi untuk ikut turnamen itu. Rinette lanjut membacakan alurnya. Jadi, mereka harus melewati babak kualifikasi yang dibagi jadi 2 wilayah. Lanjut harus menang lagi di Liga Blok kualifikasi. Mereka pun segera membagi wilayah masing-masing. Tapi mereka malah khawatir apakah Broston bisa melewatinya seorang diri. Tapi rupanya Broston udah nyiapin pemandu untuk dirinya. Di lorong, Rinette menjelaskan jika Rick harus ikut tes dan memenuhi syarat sebagai petarung tinju lebih dulu. Berbeda dengan kemarin, di turnamen kali ini kemungkinan besar orang-orang kuat dari penjuru negeri akan ikut serta. Sampai di arena, Rick harus tes simulasi melawan petarung baru yang diacak. Dan lawannya kini adalah orang kuat yang telah memenangkan semua pertandingan di babak kualifikasi. Bukan menang atau kalah yang dicari, tapi ini hanya untuk mengukur kemampuan peserta. Dan lawannya adalah para penonton yang belum tahu selalu meremehkan Rick seperti biasa. Mereka berdua bingung kenapa keduanya bisa sampai di kota ini. Rick juga curiga, jangan-jangan kakak dan adik Angelica juga ikut ke sini. Tapi untungnya Angelica hanya seorang diri. Angelica udah harap-harap cemas karena di pertarungan sebelumnya dia hanya dipermalukan oleh Rick. Kini dia bertekad agar kejadian itu nggak terulang lagi. Dan saat pertarungan dimulai, Angelica merasa dirinya masih terlalu gugup dan berusaha menyerang Rick lagi. Tapi Angelica pun mulai sadar bahwa ini bukanlah kesalahannya. Rick kemudian mengakui jika itu adalah jurus baru yang dia kembangkan beberapa bulan yang lalu.
Jurus ini dia fokuskan untuk membuat musuhnya kehilangan semangat bertarung dengan cara terus-terusan menjegalkan kaki saat sang musuh mencoba berdiri. Karena menurutnya cara ini efektif dan gak bakalan bikin musuh terluka. Angelica pun mencoba mencerna gimana cara Rick melakukan jurus super cepat yang bahkan gak bisa diantisipasi oleh petualang kelas 2 seperti dirinya. Dia pun ngide untuk menambah jarak agar gak terjangkau oleh Rick, tapi sedikit kesulitan karena langkah kedipan Angelica, tapi Rick mencoba terus-terusan untuk menjegalnya. Dia memuji semangatnya yang gak surut sama sekali, hingga Rick berusaha serius untuk mengeluarkan tinju level 1. Tapi saat berjalan di lorong setelah selesai pertarungan, Rick gak sabar untuk ikut babak penyisihan berikutnya. Tapi Angelica masih belum terima. Sambil menangis, dia menanyakan apa maksud Rick yang dianggap selalu mengikuti dan mempermalukannya. Gak tega dengan ekspresinya, Rick yang panik lalu mengajaknya untuk makan bersama. Ini adalah kedai yang dikelola gadis yang mereka tolong sebelumnya. Rick pun berterima kasih karena udah dilayani secara maksimal. Namun ketika nggak melihat Broston dan dijelaskan jika dia ikut turnamen Liga Timur, ekspresi gadis ini pun berubah jadi kecewa. Angelica penasaran kenapa Rick ikut turnamen tinju ini. Dengan singkat, Rick menjawab bahwa dia ingin jadi jawaranya. Angelica pun kemudian bercerita jika dia udah jadi petarung tinju sejak 4 bulan yang lalu. Rick heran, padahal Angelica adalah kesatria, tapi kok malah tertarik jadi petarung tinju yang jelas-jelas nggak bertarung dengan pedang. Entah apa alasannya, yang jelas Angelica ingin jadi jawara di turnamen Raja Tinju tahun ini. Tapi dia kaget saat tahu Rick juga ikut kompetisi di tahun ini juga. Meski mengakui kekuatan Rick amat di luar Nurul, tapi saat tahu babak penyisihan masih panjang, Angelica mengaku mustahil Rick bisa melewatinya. Dia pun menjelaskan jika syarat ikut turnamen tinju adalah: pertama, peserta harus memenangkan 40 pertandingan dalam 6 bulan terakhir. Angelica tahu jika bertarung dengan kekuatan penuh adalah hal berat, dan kemungkinan besar petarung hanya mampu melakukan 10 kali dalam sebulan. Masalahnya, kini waktu yang tersisa tinggal 1 minggu. Gak mungkin dong Rick mampu bertanding 40 kali dalam seminggu. Tapi nyatanya nggak masalah bagi Rick, dia akan mendaftarkan diri untuk bertanding 10 kali dalam sehari. Rick pun segera pergi ke loket untuk mendaftarkan diri. Dia diminta petugas untuk masuk ke aula B. Rick penasaran dengan lawannya. Petugas kemudian menjelaskan latar belakang sang lawan yang dirumorkan selalu curang karena pakai senjata. Tapi saat digeledah petugas, mereka nggak bisa membuktikan rumor itu sama sekali. Lanjut ke aula, mereka berdua coba menganalisis kekuatan masing-masing. Rumor itu benar adanya. Sang musuh segera mengeluarkan permata untuk jadi senjata. Dan tapi faktanya anggota tubuh pria itu yang rusak parah dan mengakibatkan batu permata yang disembunyikan terjatuh. Dia nggak percaya jurus yang bisa menghancurkan batu itu nggak mempan pada Rick. Rick pun segera memberinya nasihat dan balik menyerangnya dengan jurus tingkat 2. Semua penonton terlihat nggak percaya dan Rick dinyatakan sebagai pemenang di pertandingan pertama ini. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.